Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di dalam channel ini ya, untuk membahas mata kuliah di Fakultas Hukum UMK. Baik, pada kali ini kita akan membahas di mata kuliah Filsafat Hukum. Kita akan membahas 3 mazhab dalam filsafat hukum. Yang pertama adalah mazhab hukum sosiologi jurisprudens, mazhab hukum utilitarian, dan mazhab hukum realisme hukum. Kita langsung ke pertama. Yang pertama adalah mazhab American Jurisprudence. Sering juga disebut sebagai mazhab sosial jurisprudence. Mazhab ini lahir dari sistem hukum Anglo-American, atau kita sering menyebutnya sebagai sistem Anglo-Saxons. Di pertemuan yang lain atau di kesempatan yang lain, saya sudah menjelaskan bahwa sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem berbasis judgment law, atau hukum dibentuk oleh hakim atau hukum dibentuk oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, karena social legal jurisprudence itu mengambil ajaran-ajaran dari sistem hukum Anglo, dalam hal ini adalah Anglo-American, ya, maka aspek ontologi dalam mazhab American Jurisprudence itu mengidentifikasi bahwa hukum itu adalah putusan in concreto, ya, dalam hal ini adalah judgment law. Siddhartha menyebutkan bahwa dalam putusan in concreto itu terdapat 2 mazhab yang sebenarnya digabungkan. Dalam hal ini adalah mazhab positivisme yang menganggap bahwa peraturan perundang-undangan adalah ontologi. Sebaliknya dalam mazhab sejarah mengatakan bahwa kebiasaan itu merupakan peraturan perundang-undangan. Aspek putusan memenuhi 2 unsur mazhab itu. Maka dengan demikian, keduanya diambil sebagai sebuah ontologi. Dalam hal ini diambil sebagai sintesanya adalah putusan in concreto. Adapun untuk penalarannya, mazhab American Jurisprudence menggunakan penalaran simultan. Simultan bisa kita sebut sebagai penalaran yang dilakukan secara bersama. Nanti kita bisa lihat model-model penalarannya dalam sebuah kasus ya. Kemudian aspek aksiologi atau aspek tujuan dari mazhab American Jurisprudence sebenarnya kita bisa menyebutnya sebagai social jurisprudence. Silakan saudara bisa menyebutkan dengan nama yang lain. Adalah kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, kemanfaatan dan kepastian hukumnya ini didapatkan secara bersamaan. Untuk lebih jelas kita bisa melihat ragaan dalam bentuk ragaan ini ya. Ini kita sebut saja sumbu X, ini sumbu Y ya, dan ini adalah sumbu Z. Sumbu X tentang idealisme, institusionalisme, dan keadilan. Kita sudah membahas ini dalam mazhab hukum kodrat ya. Mazhab Y adalah mazhab hukum positivisme. Saya buatkan dalam video khusus karena cukup penting untuk kita bahas. Dan terakhir adalah di sumbu Z ya, garis Z ini ada materialisme, empirisme, dan kemanfaatan. Kemudian penalaran yang digunakan adalah secara top-down dan bottom-up atau simultan, yaitu secara bersamaan ya. Maaf, ini dari bawah harusnya garisnya adalah sebaliknya ya, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nanti bisa kita perbaiki di PowerPoint-nya ya. Ontologinya adalah putusan hakim in concreto yang tersistematisasi sebagai judgment law atau hakim membuat peraturan perundang-undangan. Untuk penalarannya menggunakan model non-doktrinal induktif ya. Dalam hal ini untuk model dari penalaran mazhab sejarah ya. Dalam hal ini hakim memeriksa sebuah kasus, yaitu adalah penalaran non-doktrinal induktif karena ada bersentuhan dengan realitas ya. Untuk kemudian non-doktrinal deduktif digunakan untuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk menguji untuk menilai sebuah realitas ya. Jadi bisa digunakan itu. Kemudian terakhir adalah kemanfaatan atau keadilan sebagai aksiologi atau tujuan. Dalam hal ini dilakukan secara simultan atau secara bersamaan. Bagaimana contoh kasus dalam mazhab hukum sosial jurisprudence atau American Jurisprudence? Kita bisa lihat dalam ontologinya, bagaimana ontologinya itu terbentuk ya. Yang pertama harus kita lihat adalah tentang kebiasaan dan kemudian peraturan perundang-undangannya. Saya mengambil kasus yang sama, pencurian yang dilakukan oleh Budi. Menurut kebiasaan ya, pencurian harus dihukum 3 tahun.
Kemudian undang-undang menentukan barang siapa melakukan pencurian dihukum maksimal 3 tahun. Menurut Siddhartha, dalam model sosial jurisprudence, antara kebiasaan dan peraturan perundang-undangan harus diselaraskan. Ya. Dalam hal ini kasusnya sama, ya. Kemudian karena Budi dinyatakan bersalah, Budi dihukum 3 tahun. Tapi dalam hal ini, dalam peraturan perundang-undangan adalah ada aturan yang perlu mempertimbangkan realitas sosial. Dalam hal ini Budi mengambil HP di toko milik Dimas, ya, dan dalam hal ini Budi mengambil dalam keadaan terdesak. Ya. Pola simultannya bisa kita lihat dalam hal ini penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta konkret, ya. Ini bisa kita lihat ada aturan ke realitas, ya. Nah, simultan berikutnya adalah dari putusan ini kemudian dibuat semacam premis mayor, tapi premis mayornya adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kasus Budi, ya, itu dijadikan jurisprudensi untuk dasar putusan berikutnya. Kalau saudara mengikuti dengan seksama penalaran-penalaran model American Jurisprudence atau Anglo-Saxon itu menggunakan model social jurisprudence, ya, diawali dari sebuah kasus konkret, ya, untuk kemudian dilihat dari perspektif normatif apakah kebiasaan atau peraturan perundang-undangan, untuk kemudian oleh hakim dinilai apakah fakta hukum tersebut menyalahi peraturan atau tidak. Nah, ketika hakim menerapkan peraturan itu, berarti hakim sudah menerapkan peraturan terhadap fakta hukum. Setelah hakim memberikan putusan, maka fakta hukum tersebut menjadi dasar putusan untuk berikutnya. Ini penalaran model sosial jurisprudensi, ya. Nah, gerakannya adalah gerakan secara simultan, ya, secara bersamaan. Kemudian mazhab kedua adalah mazhab hukum utilitarian. Mazhab hukum utilitarian menggunakan ontologi yang sama dengan positivisme, yaitu peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara. Dalam hal ini memiliki kesamaan dengan model positivisme yang akan kita bahas di dalam sesi yang lebih khusus lagi. Ontologi dalam hal ini adalah hakikat. Orang berpandangan mazhab hukum utilitarian memandang bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Ada kesamaan dengan mazhab sosial jurisprudence, yaitu dalam hal ini dalam pola penalaran. Pola penalaran yang digunakan oleh mazhab hukum utilitarian digunakan secara linear, yaitu dimulai dengan gerakan top-down, norma ke fakta empiris diikuti dengan bottom-up, fakta empiris ke norma. Bedanya adalah ketika dalam sosial jurisprudensi itu, gerakannya terjadi secara simultan atau bersamaan. Dalam mazhab hukum utilitarian bergerak secara linear atau dalam hal ini bergerak secara berurutan. Dalam hal ini dimulai dengan gerakan top down dari norma ke fakta empiris untuk menilai fakta empiris itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Setelah itu digerakkan dengan gerakan bottom up, yaitu dari fakta empiris ke norma peraturan perundang-undangan. Ya, setiap peraturan perundang-undangan dalam hal ini membutuhkan konfirmasi dari fakta sosial. Kalau kita sederhanakan bahwa mazhab hukum utilitarian itu adalah mazhab hukum yang memberikan kesempatan kepada pembuat peraturan perundang-undangan dan kepada judge hakim dalam hal ini untuk bekerja sama melihat celah dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk kepastian hukum yang dalam hal ini diikuti dengan kemanfaatan. Dalam utilitarian, ya, yang diutamakan sebenarnya adalah kemanfaatan dan yang sebelumnya diikuti dengan kepastian hukum. Ada sebuah fakta hukum yang harus dinilai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditemui adanya kemanfaatan, maka akan dijadikan semacam koreksi atau solusi, ya, untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Jadi ada semacam koreksi ketika ketika norma hukum itu diterapkan sebuah fakta konkret, ya. Nanti bisa kita lihat dalam bentuk contohnya. Ini model contohnya, ya, model contoh mazhab utilitarian, ya. Dalam hal ini penalarannya. Ini dari ini dulu, baru ini, ya. Dalam hal ini adalah
bagi mazhab hukum utilitarian memandang bahwa hukum adalah norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan, atau kita bisa sederhanakan sebagai undang-undang saja ya, yang disahkan oleh lembaga berwenang. Kemudian untuk penalarannya menggunakan penalaran doktrinal deduktif, ya dalam hal ini adalah melalui peraturan perundang-undangan menuju fakta hukum, ya peraturan perundang-undangan menuju fakta hukum, kemudian diikuti non doktrinal induktif. Dari fakta hukum itu kemudian kembali kepada norma sosial, kembali kepada norma hukum. Dalam hal ini dilihat apakah dalam penerapannya terdapat masukan-masukan atau tidak. Kenapa melakukan itu? Karena untuk mendapatkan kepastian yang diikuti dengan kemanfaatan. Dalam kasus contoh ini, saya akan menggunakan kasus contoh yang sama. Ya, dalam hal ini adalah kasusnya Budi. Kita mulai dari ontologinya. Ya, menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah tindak pidana yang harus diberikan selama 5 tahun. Dalam hal ini Budi bersalah, Budi kemudian dihukum 5 tahun. Nah, tetapi melihat fakta sosial yang terjadi atau fakta hukum yang terjadi, karena Budi mengambil HP di toko milik Dimas, sedangkan Budi dalam keadaan yang tidak mampu, ya, maka seharusnya Budi diperingan. Anggapan bahwa atau asumsi bahwa hukuman Budi seharusnya diperingan itu merupakan sebuah pendapat tentang kemanfaatan. Ya. Ini sudah masuk dalam sudah masuk dalam ontologi kemanfaatan. Dalam hal ini seharusnya hukuman Budi diperingan karena dia mencuri dalam keadaan terdesak, bukan karena ingin foya-foya ataupun seterusnya. Ya. Dalam ini kita bisa lihat sebuah penalaran dari deduktif ke penalaran deduktif doktrinal. Dalam hal ini ada penerapan dari norma peraturan perundang-undangan menuju fakta hukum, ya, yaitu peraturan perundang-undangan adalah KUHP, fakta hukumnya adalah Budi mencuri HP. Putusan sudah diberikan dan Budi dihukum 5 tahun. Tetapi dari putusan itu kita bisa melihat bahwa dalam penerapannya seharusnya hukuman Budi diperingan karena dalam hal ini Budi sedang dalam keadaan yang terdesak, sehingga harus melakukan pencurian untuk belajar anaknya. Nah, pendapat bahwa ada aturan yang mempertimbangkan realitas sosial inilah kemudian akan kembali ke dalam aturan, yaitu dalam hal ini adalah masuk ke dalam KUHP, yang dalam hal ini KUHP akan diperbaiki. Dalam hal ini KUHP mungkin saja setelah melihat masukan-masukan atau praktek-praktek peradilan, seharusnya KUHP diperingan apabila mereka yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terdesak. Kita bisa melihat perbedaan dengan social jurisprudence, di mana social jurisprudence adalah kembalinya ke dalam bentuk putusan. Kalau model utilitarian, kembalinya adalah dalam bentuk aturan. Masukan-masukannya dalam hal ini adalah masukan kepada pembentuk hukum. Beda dengan social jurisprudence yang masukannya itu kembali kepada hakim, bukan kepada pembentuk hukum, karena jelas berbeda. Legislatif dan yudikatif. Ya, kalau social jurisprudence itu ada penerapannya terhadap fakta sosial, setelah ada kekurangannya masukannya ke dalam lembaga yudikatif, dalam hakim sebagai sebuah jurisprudence. Tetapi kalau utilitarian itu kembalinya adalah ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya, ini penalaran model utilitarian. Dan terakhir adalah mazhab realisme hukum. Nah, mazhab realisme hukum mengambil aspek ontologi, yaitu adalah manifestasi makna simbolik. Hukum itu, bagi mazhab realisme hukum bukan sebentuk norma atau norma peraturan perundang-undangan yang sifatnya abstrak. Bagi mazhab realisme hukum, manifestasi makna simbolik adalah hukum itu termanifestasi dalam bentuk fakta-fakta empirik. Bisa kita lihat bahwa misalnya dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang lalu lintas. Ya, dalam undang-undang lalu lintas, saudara melihat bahwa perbuatan tidak memakai helm, yang dalam hal ini kemudian dilakukan tilang oleh polisi, ya, saudara yang saudara lihat itu polisi bukanlah sebuah undang-undang, tetapi polisi itu sendiri adalah manifestasi makna simboliknya, undang-undangnya. Anda misalnya oleh undang-undang diperintahkan apabila Anda
tidak memakai helm, Anda ditilang. Itu adalah perintah undang-undang. Tetapi Anda melihatnya, Anda itu ditilang oleh polisi. Ya. Jadi manifestasinya ada di dalam bentuk sosok. Bentuk lain daripada norma. Ya. Bukan dari norma abstrak seperti aturan-aturan tertulis, tetapi terbentuk dalam manifestasi makna keseharian. Ya. Aspek ontologinya ini mengambil satu bentuk yang paling radikal daripada positivisme maupun idealisme yang dianut oleh hukum kodrat. Maka dengan demikian ya mazhab realisme hukum melihat bahwa perbuatanlah sebenarnya yang merupakan hukum. Jadi hukum itu bukan aturan yang tertulis tapi perbuatan. Ya, saudara berhenti di sebuah lampu merah. Ya, undang-undang memerintahkan apabila ada lampu merah saudara harus berhenti. Tetapi saudara berhenti karena bukan perintah undang-undang, tetapi karena ada lampu merah. Nah, lampu merah itulah sebenarnya adalah manifestasi makna simbolik. Hukum termanifestasikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Ya. Nah, karena mengambil bentuk paling ekstrim daripada idealisme maupun hukum kodrat maupun positivisme, maka mazhab hukum realisme hukum penalarannya menggunakan secara bottom up, yang dimulai dengan model realitas untuk kemudian membentuk semacam norma. Dan norma inilah yang kemudian tidak dipakai. Ya. Realisme hukum memandang bahwa setiap kasus hukum itu unik. Sehingga dalam hal ini, berbeda dengan social legal jurisprudence, ketika satu putusan itu bisa menjadi pedoman putusan untuk berikutnya, realisme hukum tidak mengakui hal itu. Dalam hal ini tidak ada premis mayor untuk kasus berikutnya. Karena dia memandang bahwa setiap kasus itu tidak ada aturan hukumnya, ya. Jadi sangat digantungkan sekali kepada subjektivitas hakim. Karena realisme ini kemudian akan melahirkan beberapa mazhab. Nanti saya jelaskan dalam satu sesi khusus tentang postmodern. Asumsinya mengambil hal yang sama dengan mazhab realisme hukum, ya. Jadi melihat bahwa hukum itu adalah manifestasi makna simbolik. Nah, penalaran realisme hukum sangat tidak menggunakan premis mayor sebagai titik pijak berpikir atau titik pijak melakukan sebuah kesimpulan. Ya, karena dia melihat bahwa setiap kasus itu unik. Ya, setiap kasus itu unik, tidak bisa dinilai dengan norma, ya, ataupun tidak bisa dinilai dengan putusan berikutnya, putusan-putusan sebelumnya, maaf. Ya, tidak bisa dinilai dengan kebiasaan, tidak bisa dinilai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bisa dinilai dengan hukum alam, tapi dinilai dengan subjektivitas hakim. Jadi kebalikannya dengan positivisme yang sangat mendambakan objektivitas, realisme itu sangat mendambakan subjektivitas. Menurut Siddhartha, ya, realisme ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk wujud ideal daripada sebuah sistem peradilan, di mana hakim diberikan kebebasan yang sangat luas untuk memutus sebuah perkara. Ya, bagi Siddhartha ini adalah bentuk model pendekatan kenabian karena akan bisa memberikan keadilan yang sebetulnya, meskipun dalam hal ini subjektivitasnya sangat tinggi. Ya, kenapa dalam hal ini setiap kasus adalah unik? Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan. Nah, kita bisa lihat dalam hal ini, ya, pola penalaran dari realisme hukum itu dimulai dari bawah, fakta empiris, untuk kemudian kembali untuk menjadi sebuah norma sosial. Ini saya kutip dari Siddhartha yang sebenarnya pun seharusnya arahnya pun bergerak ke sini, ya. Arahnya bergerak dari empiris ke empiris, bukan ke sini. Karena memang tidak ada premis mayor untuk menentukan siapa bersalah atau siapa tidak. Karena keputusannya sangat digantungkan kepada dari kehendak hakimnya sendiri, ya. Ini ontologinya, manifestasi makna simbolik pelaku sosial. Bisa saudara pahami bahwa ontologi hukum itu bukan merupakan sebuah norma secara tertulis, tapi hukum terbentuk dalam perilaku. Ini bukan kebiasaan, karena kebiasaan itu yang akan dipakai berikutnya, tidak. Ya. Tapi ini terbentuk dalam satu perilaku sosial yang itu sangat unik, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Dan ini menggunakan model non-doktrinal induktif untuk penalarannya karena dimulai dari bawah, ya, dan tujuannya adalah untuk kemanfaatan. Bisa kita lihat dalam proses penalarannya, karena realisme hukum itu melihat bahwa setiap kasus itu unik dan setiap kasus itu tidak ada
premis mayornya sebagai premis umum untuk melihat bahwa suatu perbuatan itu benar atau salah dan digantungkan kepada subjektivitas hakim, maka dalam beberapa kasus, ya kasus pencurian, ya ini saya ngambil dalam bentuk yang sederhana, itu setiap putusan bisa saling berbeda, tergantung subjektivitas hakim. Ini saya contohkan saja. Misalnya dalam model realisme hukum, Budi kasusnya sama dari melakukan pencurian karena dalam masa pandemi tidak punya duit, melakukan pencurian untuk kebutuhan anaknya. Di peradilan yang pertama, Budi dinyatakan tidak bersalah. Karena dalam hal ini hakim melihat bahwa Budi melakukan keterpaksaan. Tetapi di kasus yang lain, dengan perbuatan yang sama dan dengan peraturan perundang-undangan yang sama, ya, Rudi ya, yang melakukan pencurian dinyatakan bersalah. Dalam kasus yang lain, Didi juga dinyatakan bersalah. Ya, karena dalam hal ini realisme hukum tidak memiliki pijakan utama untuk menilai sebuah fakta hukum, ya karena digantungkan kepada subjektivisme hakim. Baik, itu dari saya untuk penjelasannya 3 model madzhab filsafat hukum. Silakan saudara bisa memberikan contoh kasus di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan bareng-bareng. Dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan juga bisa dimampir di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.